Hello everyone, what's up? Welcome back to FPLS 3 Bola Channel YouTube. Oke guys, di episode kali ini kita akan ada banyak bahasan yang pastinya ini berdaging banget lah ya. Nah, karena banyak banget, jadi kemungkinan kita Manager of the Month interviewnya akan kita pisah videonya. Itu mungkin di weekend ya. Jadi mungkin hari Jumat. Jadi stay tune guys. Dan di Manager of the Month ini kita bisa jamin ini spesial banget manajernya karena mempunyai sesuatu yang membuat kita juga mencengangkan. Itu saja. Approach-nya beda lah, approach mainnya beda. Approach-nya itu wow banget. Engineer. Wah, one of a kind ini. One of a kind. Dan seperti biasa kita juga akan sudah balik nih segmennya nih karena udah punya banyak waktu ya. Jadi nggak diburu-buru oleh deadline. Kita ada highest lowest juga dan tentunya di bulan Desember kita sudah lewati, kita akan ada monthly review untuk kita juga. Dan Q&A, kita sudah lemparkan pertanyaan dan ada 2 pertanyaan ya, yaitu tips strategi untuk mengatasi blank game week 18, double game week 19, dan juga free hit draftnya seperti apa nih. Nah, nanti kita di akhir video kita akan berikan untuk free hit yang menurut kita ini paling oke. Pertimbangannya dan lain-lainnya kita juga akan bahas. Oke? Next, kita announcement dulu bahwa di Game Week 17 itu sudah lewat, guys. Semoga hasilnya juga cukup baik, cukup memuaskan buat kalian semua. Dan di blank Game Week 18 dan double Game Week 19 itu cukup agak padat ya. Ada yang padat, ada yang enggak. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Dan perlu di-note bahwa sebelum blank Game Week 18 ada beberapa tim yang akan bermain dulu di Carabao Cup semifinal dan juga FA Cup ya. Jadi mungkin bisa ditahan dulu untuk transfernya, siapa tahu takutnya ada yang cedera atau ada yang lain juga. Dan memang sebenarnya kemarin ada news ya kalau misalnya Inggris itu lockdown ya. Tapi setelah dilihat ternyata memang lockdownnya hanya ada beberapa rules-nya dan Liga Inggris ini tidak termasuk lockdown ya. Jadi tetap lanjut ya begitu ya. Tapi ini memang harus kita pantau terus ya guys. Oke. Di bulan Januari ini sudah dimulai dan baru 1 game week guys, jadi udah ada yang 90-an. Aduh, kayaknya susah banget gitu ya untuk jadi manager of the month ya. 96 tuh gue pakai bench boost aja kagak kekejar loh. Di bench gue ada Soucek, ada Sufal, gak kekejar. Sama gue juga. 96 game 11 di bench gue ada Soucek juga tuh. Aduh, gila. Oke. Next aja deh, langsung kita ke monthly review. Nah, monthly review nih, kita pertama itu ada monthly review dari Zo. Kenapa Zo? Karena ini Zo itu paling tinggi ternyata total poin di bulan Desembernya. Ada 380 dan aduh, hijau semua, gengs. Overall rank-nya hijau terus. Kita bisa lihat Zo ini ada minus 16 total di bulan Desember. Kapten juga kita bisa bilang sangat berhasil karena sebenarnya game week 15 salah itu kan lawan West Brom ya. Jadi ya cukup berhasil kalau gue bilang. Karena Salah, Vardy, Sterling, Bruno itu ganti-gantian semua dia, nggak ada yang sama tuh. Tapi hasil semua. Kalau bisa dilihat juga transfernya juga cukup oke. Karena di game week 14 setelah akhirnya dia menghasilkan dari transfernya Bruno dan Wilson masuk menggantikan Vardy dan Havertz. Meskipun Vardy-nya hasil, tetapi Wilson dan Bruno juga bisa meng-outscore ya. Next-nya juga Zo ini masukin Soucek, keluar Chilwell dan Stephens. Soucek juga hasil. Gimana Zo? Menurut lu Zo, Desember lu? Selama Desember emang cukup puas sih. Pertama cukup puas dari kaptensinya, pemilihan kaptennya, kecuali yang game week 15 mungkin reasonnya udah gue bilang pas game yang video kita game week 16. Terlepas dari itu untuk transfer sendiri gue cukup puas juga sih sebetulnya, walaupun di situ ada nama-nama yang mungkin outlier ya kayak Richie, Azpilicueta, tapi Aubameyang ya
Sejauh ini gue cukup puas karena Aubameyang bahkan di game week 16 sempat nge-outscore Son, Kane. itu kayaknya cuman one case aja deh dalam satu season. Cuman kita nggak tahu ya. Itu Kita gara-gara mereka nggak main aja. Anyway, buat yang belum tahu, itu warna merah, transfer out dan transfer in, itu artinya pemain itu nggak main. Ya, jadi 0 poin. Jadi Zo telah mengeluarkan Saka, mengeluarkan Saka dan memasukkan Richie yang nggak main gitu ya. Dan Sakanya sekarang lagi fenomena. Lagi fenomena nih. Itu satu-satunya penyesalan gue yang sebenarnya gue nggak pantas untuk menyesal, dimana pas gue buang Sakanya setelah gue hold beberapa week ya kan tanpa hasil, 16-17 kemarin udah mulai hasil lagi Sakanya. Iya betul. Sebenarnya lu jual Sakanya buat gue masih agak masuk akal lah Zo ya, kalau memang ya kita in hindsight sekarang kita ngomong wah salah dulu jual Saka. Tapi mereka yang ngomong itu kan nggak merasakan ada di posisi lu ya. Lu punya Saka dan nggak hasil-hasil gitu ya. Iya. Betul. Yang buat gua salah adalah bukan Sakanya dijual, tapi penggantinya Richie. Buat gua yang salah itu statementnya lu, Zo. Apa tuh? Yang buat gua salah tuh statementnya lu. Apa tuh? Gua udah kering, orang lain baru pada nyebur. Mereka nyeburnya ke kolam emas, bro. Makanya Sakanya hasil. Gue udah kering baru pada beli Saka, hasil Sakanya. Oke Zo, ada lagi mungkin poin-poin yang mau lu sampaikan di review Desember? Udah berhubung ini review Desember, jadi gue cukup puas. Marah-marahnya nanti mulai dari bulan Januari lagi. Kenapa Januari udah merah ya? Januari udah merah, udah nggak Desember kan? Oke deh kalau gitu. Next, kita ke Steven. Waduh, ini Steven diawali overall rankingnya merah dan ditutup oleh merah lagi. Gimana, Pen? Performanya pasti turun ya kalau dilihat dibanding Oktober November. Kayaknya Desember ini performa big picture selama sebulannya agak turun. Kelihatan dari transfer sebenarnya. Justru itu kapten gue udah segitu parahnya Bruno dapat 4 terus Salah dapat 4 dan 6 ya. Tapi kapten gue tuh udah membaik sebenarnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kapten gue lebih jelek lagi. Cuma transfernya ini menurun nih. Dulu transfer gue lebih bagus daripada ini nih. Dulu tuh keluar 0, masuk 10 gitu ya. Menurut gue salah satu faktor utama kenapa ini terjadi di Desember adalah jadwal game week yang berurutan. Jadi gue tuh lebih suka rutinitas ya. Jadi kalau bisa Sabtu mulai sampai Minggu, Senin planning, sama Selasa, Rabu kita take video, Kamis upload, Jumat mikir, Sabtu main lagi. Mungkin kalau ritmenya kayak gitu gue bisa lebih bener. Ini tuh ritmenya sangat gak bener game week ini tuh ya. Gue pernah ngomongin di video kapan ya, kalau Salah main duluan kita pengennya beli Salah jual Bruno, tapi kalau Bruno main duluan ya gitu kan. Ternyata ini tuh kemarin di-upload juga sama J. Egersdorf. Untuk yang nggak tahu, J. Egersdorf tuh mantan pemain FPL nomor 1 dunia. Bukan juara dunia, tapi di Hall of Fame-nya FF Scout ya. Terus di-retweet juga sama Adam Hopcroft yang pernah, nggak pernah menang, tapi atas-atas gitu ya. Si J. Egersdorf tuh bahkan sekarang, dia nggak mau nonton bola sama sekali. Dia nggak mau eye test sama sekali. Karena menurut dia, nonton bola sekarang itu nggak bagus pengaruhnya ke pengambilan keputusan FPL kita. Karena kan kalau dulu 5 match mulai bareng-bareng, kita tuh ada good news dan bad news, ngerti kan ya? Berbarengan gitu ya. Wah, gue gak punya Sonnya gol nih, tapi gue punya salahnya gol. Jadi gue ada 2 news yang berbarengan, bad news gue tuh bisa ditutup sama good news gue, sehingga pemikirannya bisa lebih fresh gitu, lebih jernih. Kalau sekarang, pemain gue main besok nih, hari ini gue gak punya pemain sama sekali. Terus pemain yang gue gak punya hari ini, gol. Yang gue punya 1, gak ngapa-ngapain. Sebenarnya tim gue ini masih punya harapan besar di besok. Tapi karena yang sekarang bisa gue tonton cuma 1, gue akan lebih lebih responsif dalam mengambil keputusan tanpa menunggu hasil yang sebenarnya di game week yang sama gitu. Karena dibiarkan lu diem dulu gitu ya setelah dapat bad news, lu dibiarkan diem dulu. Sehari itu dulu, hari nunggu besok. Kalau besoknya hasil,
Gak apa-apa, tapi kalau besoknya gak hasil lagi, lu mental lu turun selama 3 hari gitu, bukan selama 5 jam saat semua pertandingan di Premier League main gitu. Apa yang harus gue lakukan ya, ini harus gue benerin di Januari ya. Cuma sayangnya, sebenarnya Januari pun gue gak target naik ranking, gue target gue gak ketinggalan jauh, karena gue gak pakai chip di 18-19 yang nanti akan dibahas sama kita ya. Jadi pas momentumnya gue pikir, oke sekarang mau gue benerin, tapi gue lagi di periode dimana gue memang akan ketinggalan karena gue gak pakai chip. Jadi kalau gue bisa mengakhiri Januari di ranking 350.000 gitu, 400.000, masih oke lah. Nanti Februari kesananya gue kebut lagi. I see. Yang pasti sekarang tim gue harus dibenerin banyak karena ada Chilwell, ada Burke, ada ya dan kawan-kawannya lah. Nanti kita atur di bagian planning aja. Tapi itu dari gue sih, mental health pertandingan gitu. Oke, Van. Ini Evan diawali cicilan HP yang agak tinggi, 4,49 juta, tapi bisa ditutup hampir naik 2 juta ranking tuh dalam 1 bulan. Hampir lunas. Luar biasa nih. Udah hampir lunas ya. Gimana apa? Saya cuma menjadi diri Anda saja. Tapi agak aneh juga sih, soalnya lu lihat deh, transfer cost-nya cuma 4 cuy. Transfernya gagal tapi kok naik rankingnya? Transfer cost-nya cuma 4 loh. Anda melihat transfer cost saya itu 0. Pernahkah Anda melihat seperti ini? Tidak akan pernah. Selalu ada minus di sana. Van, lu wildcard di awal Desember ya? Enggak, dia wildcard di awal-awal juga bareng. Early wildcard-nya. Abis ke Tony gitu. Tapi bisa dilihat deh, ini kan total poinnya itu di bawah Evan sama di bawah Zo ya. Tapi rankingnya bisa naik 2 juta. Berarti ini bisa menandakan bahwa tier ranking di FPL memang berbeda-beda. Jadi dari 4 juta mungkin itu berbeda. Dan kalau kita lihat, Evan, Kapten Mane, dan Bruno 4 poin doang masih bisa naik ranking loh. Iya. Good point banget. Ya kan? Dan Evan kayaknya tertolong banget dengan Kapten Bruno berturut-turut, 4 berturut-turut tuh. 3 berturut-turut terakhir itu hasil terus ya. 34, 24, 12 itu oke banget lah. Betul. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma lihat poin atau ranking ya, harus lihat dua-duanya ya. Benar-benar gue berpikirannya sih. Lu terlalu fokus nih, pengen ngejar di atas mulu. Enggak, karena Evan belum nyobain di ranking 5 juta kan. Coba Pen, lu turun deh. Nah, cobain. Nggak mau. Gue nggak mau cepet-cepet ngejar, gue maunya steady aja pelan-pelan. Oke. Karena gue bingung sebenarnya transfer tuh gagal semua kan. Tapi dua semua kan. Tapi rankingnya naiknya banyak banget. Pan, gue penasaran. Lu mau stay dengan playing style seperti ini untuk di Januari atau lu lebih agresif ntar? Tergantung. Gue mau tergantung lihat fixture-nya kayak gimana. Belum tentu bakal save kayak lu gini terus. Oke. Kalau gue akan jadi terus, lu bakal jadi kayak Zo terus nantinya. Oke guys. Ini next gue ya. Sorry selingan dikit. Gue baru ngecek di livefpl.net setelah tadi lu ngomong rank tier beda-beda ya. Ini informasi nih, sekarang ranking gue tuh 360.000. 360.000. Gue lebih dekat poinnya ke ranking 4 juta daripada gue ke ranking 1. Ini buat bayangan kita ya. Jadi memang di ranking 100.000 ke bawah tuh 500.000 ke bawah lah. Lebih ketat, lebih dekat. Selisihnya lebih ketat ya. Lu bener kapten satu kali naiknya lebih cepat dibanding di atas gitu ya. Gila loh, gue 360.000 lebih dekat ke 4 juta, 10 kali lipat daripada naik ke posisi 1 ya. Berarti memang di ranking yang 7 digit ini lebih ketat persaingannya. Jadi kalau ranking lu masih di sana, tenang aja, lu masih sangat mungkin naik. Sangat mungkin guys. Nembus 1 juta itu nggak mustahil. Tapi kita masih sangat mungkin turun berarti. Betul. Oke. Kan digantiin sama lu, kalau lu ada yang naik pasti ada yang turun kan. Next. Oke. Nih gua nih. Bisa dilihat ya, ada sebuah kesamaan di bulan Desember gua. 5 kali kapten KDB. Sempat gini dulu ya.
Kekeh. Kekeh kalau orang Sunda mah kekeh. Ton. Jadi bulan Desember 6 minggu lu berpikir FPL lu gimana, OR lu ya segitu aja dari 600 ribu, 500 ribu, 500 ribu gak boleh. Konsisten aja. Itu KDB. Dan kalau lu bisa lihat, KDB, bro. Lu bisa lihat seperti yang gue mention sebelumnya, Game Week 11 adalah awal kemulaan gue seperti ini. Transfer in gue KDB Vardy. Gue out Salah Kane. Dan gue kaptenin KDB terus. Sampai Game Week 15, sampai akhirnya gue bohwat. Baru gue keluarin tuh. Tapi keluarnya apa? KDB, Son. Ya. Mereka berdua nggak main karena postpone. Jadi udah Game Week bulan Desember gue udah ouch banget lah. Gue udah nggak tahu harus ngapain. Gue udah berusaha semaksimal mungkin setiap minggunya melakukan sebuah perubahan, tapi akhirnya terjerumus lagi. Bisa dilihat di Game Week 14, gue keluarin Vardy dan masukin Kane. Vardy-nya hasil. Gue keluarin Fornals, masukin Podence, gak merubah sesuatu. Podence-nya juga malah sekarang cedera gitu. Jadi gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Tapi yang gue bisa lihat adalah oke lah, seenggaknya gue nggak jatuh. Meskipun gue separah ini transfer policy-nya, seenggaknya gue nggak jatuh. Kapten pun gue parah, transfer policy gue parah. Gue berharap di game week mulai dari 18, which is di Januari, gue mulai lebih steady lagi dengan kaptennya. Karena kalau gue lihat sih harusnya gue belajar ya. Saat City itu nggak perform, gue harusnya tidak memaksakan menggunakan City lagi, meskipun fixture-nya waktu itu lagi bagus. Ya ini mungkin yang gue harus review sih di tim gue sendiri. Paling itu aja dari gue. KDB kan? Kirain Desember ya, bagus. Dan gue berencana memasukkan KDB lagi nanti. Gak ada Desembernya, Ton. Ini kan KDB. Oh iya. Ini Desember bagus, ternyata jelek. Gak bisa, berarti gak boleh masukin lagi KDB sekarang. Oke, next aja deh. Ke highest Game Week 17. Congratulations, Evan. 3 kali berturut-turut highest. Lu digoyang-goyang sama dia ya, sengaja ya? Sengaja digoyang. Sampah itu. 77 poin. Van, gimana Van? Apa yang harus gimana? Ya udah biasa, habit aja gitu gimana ya? Habit. Oke, siap. Habit loh. 3 kali berturut-turut sih parah ya. Tapi kalau gue lihat ini pas banget sih timnya Evan ini. Transfernya dia size ya waktu itu, dan size-nya clean sheet, benar nggak? Nggak clean sheet, sorry, goal. Kapten Son punya Cresswell dan Soucek. Kalau gue rasa ini Cresswell Soucek ini yang sebenarnya jadi sword ya. Dan Bruno always deliver ya, Pak ya. Berarti udah 5 kali berturut-turut tuh. 4 kali berturut-turut ya. Always deliver tuh di timnya Evan. Teman-teman kita kan ada yang disuggest untuk Kapten Bruno, tapi tidak mau. Ya sudahlah gitu. Kapten Son, padahal Kapten Son. Dianya tetap ke Vardy. Padahal udah kita kasih tahu loh. Tidak mau. Iya, sudah lah ya. Udah ditakut-takutin. Yang itu gak disesali, itu ada reasoningnya juga. Asik. Oke. Zoom dulu ngeliat tuh data Big Sun segala macam, tapi ya udah. Next, lowest-nya Zo. Zo ini lowest di game week 15 dan 17 ya. Kita lagi, Ton. Berarti Evan pernah jadi highest dan lowest-nya bisa semua. Overall turun tuh. Segitu. Kira panah merah. Sudah saya susul ya. Paling juga beda berapa poin doang lah. Itu 1.800. Beda 1 poin. Zo ini adalah salah satu orang yang berharap bahwa Liverpool kemarin postpone ya. Betul. Hanya karena ingin Soucek masuk kan? Iya. Gua malah kemarin berharap City sama Chelsea postpone aja udah. Biar gue Soucek masuk. Nah, itu juga gue setuju. Kalau gue nggak bisa. Dan Chelsea postpone, gue yang masuk Soucek dan Kufal 17 poin di bench. Gue Ward-Prowse 6, 17 poin juga sama di bench. Nah, ya udah, kita udah gak usah ngomongin sakit hati. Lanjut Zo, ini tentang Zo ini. Iya benar-benar. Zo, transfer oke nih, holding 10 poin, wow banget nggak? Oke. Kapten Bruno 20 poin, oke banget.
Tapi tiba-tiba Oke. McCarthy COVID ya. Ya. Aubameyang menang sih timnya 4-0 tapi nggak ngapa-ngapain. Berarti Kopet ngegolin sama. Salah Robo udah oke banget nih. Kalah 1-0. Gimana nih Zo? Aduh, ini ya terlepas dari hasil Liverpool Southampton kemarinnya itu benar-benar unexpected. Liverpool nih aneh banget. 3 game week terakhir draw-drawless lawan tim-tim kecil. Iya betul. Yang di-expect harusnya menang gitu ya maksudnya. Ya, iya, di-expect harusnya menang dan premium asetnya pun nggak hasil, jadi something wrong with Liverpool. Nah ini kalau gue bilang ini kayak KDB gue kemarin tuh. Salah tuh udah jadi kayak KDB gue kemarin tuh, udah nggak hasil. Betul. Kemarin harusnya hasil, cuman kan nggak dikasih penalti aja. Kalau aneh tuh, itu kalau MU, gue yakin dikasih penalti itu. Ya, itu gue nggak peduli. Gue lagi nggak peduli soal bola, peduli soal FPL. Itu kalaupun penalti dan gol, asisnya Mane ya, gue makin naik juga sih 77 tambah berapa tuh? Tambah 5 lah. Tambah 5 kira-kira ya 80-an lah. Mane lu poin tapi salahnya poin. Kalau sekitar lu punya salah, lu malah turun justru, Van. Karena Mane lu ada poin tapi salahnya poin lebih banyak sebenarnya. Kan target saya sekarang manager of the month dari Januari. Jadi kalian jauh deh, perasaan jauh deh sama gue. Oh, Evan lolos. Udah. Ini nggak bagus ini kelamaan. Nggak bagus ini kelamaan kalau Evan yang lagi di atas nih nggak bagus nih. Mending skip ya Zo ya. Oke, next guys. Oke. Kita ada Q&A. Banyak. Oke. Udah cukup ya. Jadi di Twitter nih sempat nanya nih Q&A kemarin. Kita udah lama nih gak ada Q&A selama bulan Desember kan kita videonya cuma nge-share planning kita doang. Balik lagi nih biar kita ada lebih berdaging lagi ya. Pertanyaannya sebenarnya ada banyak, tapi kalau disimpulkan ada 2 yang utama sih. Ini yang di slide yang sekarang yang ditunjukin kalian. Itu pertanyaan pasti seputar free hit atau seputar chip atau seputar blank game week, double game week. Intinya sekitar situ lah ya. Itu Mas Yoga tuh nanya lebih baik free hit atau minus 4 biar ada 9. Mas Eko nih pemain blank game week sama double game week rekomendasinya apa gitu ya. Mas Tegar juga konten kreator FPL deh setahu gue. Tegar Irsyad ada channelnya juga. Game week 18-19 gimana? Jadi intinya orang berpikir di sekitar sana. Oke. Maju kan ada satu pertanyaan lagi yang gue gak nyangka banget nih ada pertanyaan ini. Wow. Yaitu tentang Arsenal. Waduh. Ini Mas Miyarfa nanya nih, Lacadinho ya. Gue asumsi ini Lacazette ya. Terus Mas Dery ini ada Holding, Smith Rowe, Saka. Intinya ini tentang Arsenal lah. Ini Mas Im sama Mas Imron juga pertanyaan tentang Arsenal. Nah kita mau coba. Gimana Van? Ya kalau mau nanya soal Arsenal, tanya Coach Justin. Wah. itu channel sebelah ya, jangan ya. Itu kita FPL fokus. Ya. Oke. Maju dulu aja. Gimana Pak? Oke, jadi soal blank game week, double game week dulu ya. Jadi di sini ada 2 tabel nih, yang kiri sama yang kanan nih, dibisain sama tanda panah. Kenapa ini jadi trending sekarang? Karena sebenarnya sebelum ada pengumuman tambahan 2 pertandingan yaitu MU Burnley di 18 dan City Aston Villa di 19, orang tuh semua banyak yang fokus menggunakan chip. Kenapa? Kita lihat yang sebelah kiri ya. Itu semua tim yang blank di 18 itu double di 19. Kita lihat ya, itu yang 18 yang kotaknya hitam-hitam itu 19-nya double. Tapi semua tim yang nggak blank di 18 itu 19-nya nggak double. Jadi kalau misalnya orang memang ngincer double di 19, maka dia akan hilang aset di 18. Tapi kalau dia mau punya aset di 18, maka dia akan hilang aset double di 19. Jadi orang nggak punya pilihan apa-apa ya. Itulah kenapa dulu orang awal-awal mau pakai chip. Tapi dengan adanya 2 pertandingan tambahan ini doang nih, landscape-nya berubah. Orang bisa punya pemain di 18 dan punya double di 19. Ya, gimana caranya? Yaitu dengan punya aset dari 4 tim di atas yang gue kotak merahin. Ada City, MU, Burnley, Aston Villa. Ini keunggulan gede banget. Karena saat aset lain itu main 2 kali, di 18 sekali, di 19 sekali, atau nggak main di 18 tapi di 19 2 kali, aset-aset mereka ini main 3 kali. Di 18 sekali,
di 19 2 kali. Jadi sebenarnya pemain dari 4 tim ini tuh jadi kunci tim kita nih. Kita mau pakai chip atau gimana? Kalau tim kita banyak isinya pemain dari 4 tim ini, MU, City, Burnley, dan Aston Villa, kita sangat mungkin nggak perlu pakai chip. Iya. Tapi kalau kita nggak punya pemain dari 4 tim ini, kemungkinan besar kita pakai chip, ya kita perlu pakai chip, kemungkinan besar. Ya. Gitu kurang lebih itu pengantarnya dulu lah. Next dulu, Tom. Nah, terus banyak pertanyaan nih, gimana nih, tim gue harus pakai chip apa enggak? Ini gue ngambil quote dari Chuck Juris. Yang nggak tahu Chuck Juris, dia adalah manajer FPL Indonesia terbaik sepanjang sejarah versi Fantasy Football Hall of Karena Fame. masuk Hall of Fame FF Scout ya. Top 100 dunia. Kalau kalian tahu, deputy manajernya FF Scout rankingnya di bawah Chuck Juris. Kalau kalian tahu FPL Black Box itu ada historinya udah melegenda banget berarti ya. Iya, FF Scout Joe, FF Scout S itu rankingnya di bawah Chuck Juris ya. Ini orang Indonesia paling hebat main FPL ya. Dia kemarin update di Twitter itu. Gue juga udah minta izin untuk ambil ini. Penggunaan chip itu kondisional bergantung tim masing-masing. Jadi nggak ada jawaban general nih, nggak ada yang bilang oke, kalau kita mau ngasih 18-19 dengan optimal, begini, nggak begitu ya. Tiap tim punya caranya masing-masing. Nah, kita nggak bisa nih kita berempat menjawab semua. Oke, kalau tim lu X maka keluarnya Y, kalau tim lu A maka keluarnya B. Permutasinya terlalu banyak. Yang bisa kita lakukan adalah kita share strategi kita gimana, pertimbangannya apa aja. Nah, itu jadi input buat yang ngedengerin untuk kalau kondisinya kurang dibandingkan dengan tim mereka kita ngasih gitu gambaran gitu aja. Iya, betul. Oke, di mana berarti ada berempat nih di bawah tabel tuh. Kita mulai dari gua dulu ya, yang ada di baris pertama ya. Jadi sekarang kondisi gua menuju game 18, itu gua punya 7 pemain yang main. Dan kenapa 7 pemain? Karena transfer gue dari game week 16 sudah ngincer ini. Contoh, terakhir kemarin gue transfer in Holding. Salah satu alasan gue ngincer Holding itu karena kemarin fixnya gampang lawan West Brom, dan di 18 main lawan Crystal Palace. Kenapa gue agak transfer Diaz? Kan Diaz di 19 double game week. Karena di 19 gue berencana nggak pakai chip. Jadi ngapain gue punya pemain double game week tapi di bench karena dia nggak pakai chip, sayang kan. Makanya gue pakai Holding yang single aja biar di 19 saat yang lain double dia di cadangan, kurang lebih kayak gitu. Gue punya 7 pemain: Martinez, Holding, Cancelo, Son, Wilson. Son dan Wilson itu 2 yang beda ya, Bruno dan Burke ya. Burke gue anggap setengah pemain ya. Jadi ini sebenarnya gue punya 6,5 pemain. Tapi gue punya 2 free transfer. Nah, gue akan transfer 2 biar gue punya 8,5 sampai 9 pemain. Jadi gue gak perlu pakai free hit karena gue punya tim segitu. Kemudian di double game week-nya ya yang gue bilang tadi, gue beli Holding, gue beli segala, memang udah diarahkan, gue gak usah pakai chip. Gue cukup punya 11 pemain yang double game week, 4 cadangan gue single game week aja gak apa-apa. Kurang lebih kalau kondisi gue gitu. Kalau Tony gimana, Tom? Kalau gue di blank game week 18 ini tim gue sendiri ada 8 pemain ya, tidak termasuk kiper cadangan Steer. Jadi gue juga punya 2 free transfer, dan kemarin gue udah melakukan transfer, yaitu memasukkan John Stones, di mana memang gue siapin buat di blank game week 18 ya. Cuma emang gue agak khawatirnya adalah sekarang ini lagi COVID dan ternyata City itu pemainnya lumayan banyak ya terkena COVID. Jadi gue takutnya ini akan berpengaruh di double game week 19 nih. Kemarin sih gue udah firm untuk gue menggunakan bench boost. Cuman dengan keadaan COVID sekarang dan banyak tim yang terkena, gue agak ragu nih sekarang nih. Karena gue harus nunggu benar-benar last minute terakhir. Ton, sorry, ini sekalian topiknya bareng sama lu ya. Ini baru banget nih saat kita ini di-update. Ada info baru, Premier League mengkonfirmasi dari tanggal 28 Desember sampai 3 Januari kemarin, mereka baru swab test lagi seluruh pemain Premier League, ada 40 kasus corona positif. Di seluruh tim berarti ya? Iya, ini terbesar. Ini tim dan staff ya. Sebelum ini rekor terbesarnya 26 case. Jadi ini case-nya lebih dari 1,5 kali rekor sebelumnya tertinggi. Itu jadi pertimbangan lu buat bench boost juga. Tadi kan lu lagi ngomongin bench boost nih. Betul. Ya ini live update-nya sekarang itu berita baru keluar. Oke, lanjut. Ya.
Jadi itu guys, dari gua sih. Tim gua sendiri cukup mumpuni kalau gua ya. Karena gua memang ada beberapa yang memang udah gua siapin untuk jadi talismannya lah istilahnya. Talismannya untuk di game week 18. Dimana gue punya Son Kane, gue punya Bruno, gue punya double city defense, Cancelo dan Stones. Sisanya gue punya Martinez, Podence, dan DCL. Dimana Podence juga ini lagi cedera ya. Kemarin tiba-tiba nggak main. Ya, jadi balik lagi, gue akan melihat dulu sampai benar-benar last minute seperti apa keadaan di tim di IPL sendiri. Karena agak ada keuntungannya juga karena blank game week 18 ini mepet dengan double game week 19. Itu kalau misalnya kalian perhatikan ini hanya berbeda 24 jam aja. Gitu sih dari gua. Dari Evan gimana? Dari saya sudah dibahas Anda semua. Bedanya tipis ya? Gimana? Cuman satu doang ya? Sudah dibahas Anda semua. Ketakutan bench boost kan sebenarnya itu rotasi. Betul. Karena ya kayak si Evan bilang tadi kan, di satu sisi lu keuntungan kan lu punya player yang bisa main 3 kali nggak ngeblank gitu. Ya kan biasanya kan kayak tadi kan 18-nya main, 19-nya enggak, atau 18-nya nggak main, di 19-nya dapat double. Yang sekarang lu bisa dapat 3 kali main kan. Cuman ya 3 kali main tuh yakin nggak gitu dengan kondisi sekarang, dan mepetnya cuma 24 jam. Kayak MU gue yakin nggak mungkin semua dipakai gitu. MU kan kebagian 3 kali kan, dan gue yakin dari MU itu pasti ada Greenwood, James, itu udah pasti kebagian main. Siapa nih yang dibuang gitu. Jadi kalau lu beli pemain yang dibuang kan ya sama-sama aja kayak lu cuma dapat 2 kali atau 1 kali main gitu. Ya. Kayak gue rada galau buat bench boost. Oke, next Zo, gimana Zo? Oke, sejauh ini sih untuk blank game week gue nggak pakai chip ya, karena pemain yang gue punya yang kemungkinan besar main di blank game week lumayan tuh, masih ada 8, masih punya 1 free transfer. Kalau untuk di double game week-nya strategi gue justru make free hit. Jadi bukan di 18 free hit-nya, karena kebetulan memang gue sudah mempersiapkan tim gue untuk menghadapi blank game week-nya. Di sini kenapa gue mau free hit? Karena tim gue tuh kebanyakan di blank game week-nya itu banyak banget aset Arsenal. Sementara di double game week gue pengen banget punya aset-aset City, pengen banget punya aset-aset Liverpool yang emang fixture-nya juga lumayan oke, harusnya di atas kertas. Selain itu ya tadi ada berita COVID segala macam, itu juga kenapa gue pengen pakai free hit di akhir-akhir. Jadi udah mepet nih nanti baru free hit. Itu untuk memastikan gue bisa ambil 11 pemain yang 11-11-nya akan main di double game week-nya gitu. Oke, jadi itu kurang lebih tadi pembahasan kita spesifik ke tim ya. Tapi kan nggak semua orang timnya sama-sama kita, dan ya kita pun nggak ngasih lihat tim kita di sini sih, itu nanti di video berikutnya lagi untuk planning kalau udah dapat. Iya, betul. Di sini gue berusaha ngasih pertimbangannya nih, lu mending free apa enggak gitu. Kita lihat di scale ini ya. Untuk tim gue sendiri, di sini kita lebih beratin ke no free hit, karena sebenarnya dari kita berempat juga nggak ada yang free hit rasanya ya, di game 18 ini ya, di blank ini ya. Rata-rata udah mulai nyiapin. Nah, kenapa? Pertama, akan ada another blank game week di 29. Dan kemungkinan di blank game week itu lebih besar lagi blank game week-nya. Kalaupun nggak lebih besar, sistem blank game week di 29 itu akan sama tadi 18-19 sebelum ada pertambahan match. Jadi 29 ini nanti couple-nya akan sama 26. Jadi yang blank di 29 akan double di 26. Ya, kalau di 26-nya double, di 29 pasti blank. Kalau di 29-nya main, di 26 kemungkinan besar single gitu, nggak double. Kayak tadi 18-19 gitu ya. Nah, gue pikir kalau di situ nanti nggak ada pertambahan pertandingan, menyiasati squad di situ tuh akan lebih susah dibanding sekarang. Karena sekarang ada pertambahan tadi City dan MU ya.
Dan tim gue kan memang punya tim rata-rata kan pasti punya Bruno atau Grealish atau Martinez atau Cancelo, punya aset-aset itu rata-rata punya juga. Nah gitu pertimbangannya. Jadi gue akan menyimpan free hit gue untuk belanja di depan yang akan lebih susah lagi. Kemudian pakai free hit sama no free hit ini sebenarnya pilihan sih kalau kata gue. Minggu ini 18, kalau lu gak free hit, maka kemungkinan besar ranking lu akan turun. Ya, karena kita nggak punya 11 pemain yang main ya. Ya. Tapi orang-orang yang free hit punya 11. Jadi kalau kita punya 8-9 dan kita turun ya kita harus menerima. Kalau pakai free hit sekarang, ranknya langsung naik. Kalau nggak free hit sekarang, ranknya naik, tapi nanti saat di 29 blank orang-orang nggak punya, lu naik di akhir. Jadi itu salah satu pilihan lagi, lu mau naik di akhir atau naik di sini. Nah, kemudian kita lihat juga, kita punya berapa pemain yang main. Kalau pemain gue cuma 4 pemain atau 5 pemain yang main di 18, itu ada 2 kemungkinan. Pertama, gue memang merencanakan untuk menggunakan free hit, atau kedua, ada yang salah dengan perencanaan gue sebelumnya. Kok bisa gue main mentransfer dari kemarin-kemarin udah 4-5 game week sebelumnya, dan sekarang gue berakhir dengan 5 pemain doang gitu. I see. Nah itu di gratifikasinya harus dengan pakai free hit sih. Kalau kata gue kalau 5 pemain terlalu ketinggalan ya. Nah pertimbangan utama pakai free hit atau enggak, kalau kata gue sebenarnya adalah di scale yang kiri bawah, yaitu current team versus free hit team. Kenapa begitu? Karena dari 17 ke 18 ini jaraknya lumayan jauh nih, 11 hari dari pertandingan terakhir kemarin Liverpool sampai nanti deadline tuh ya. Akan ada banyak waktu berpikir, match-nya cuma itu doang, free hit itu 1 week punt aja, dan pertandingannya jomplang. Kelebihan free hit ini tuh pertandingannya jomplang ya. City bakal lawan Brighton. Arsenal yang formnya bagus bakal lawan Crystal Palace yang formnya jelek. Nanti akan kita bahas di belakang form tim-timnya. Tapi intinya, menurut gue akan ada template yang luar biasa template banget, sehingga 60-70% tim free hit itu sama aja gitu semua. Kombinasi playernya gitu ya. Pasti punya Bruno. Iya, playernya bakal itu aja. Semua yang free hit itu kipernya bakal Karl Darlow. Semua yang free hit itu bakal punya defense Manchester City. Mostly. Jadi sebenarnya mostly ya. Nah, menurut gue tinggal lihat gini nih. Tim template itu kira-kira dapat berapa poin sih? Ya kita nggak bisa tahu masa depan ya. Tapi kan kita bisa memperkirakan ya. Oke nih, kurang lebih yang gol siapa aja, yang clean sheet mana aja. Terus lihat sama tim kita sendiri. Tim kita sendiri sekarang dengan jumlah pemain yang nggak sampai 11, itu maksimum berapa poin sih? Ya. Kalau selisih poinnya ini sampai 30-40, gue rasa kita lebih baik free hit. Karena ketinggalan 30-40 poin sekaligus, belum tentu di free hit 29 nanti, kita bisa ngejar tinggalin lawan 30-40 poin lagi. Ya. Tapi kalau ternyata, oke, sekarang gue punya Bruno, sekarang gue punya Son, gue mau beli lagi Rashford. Poin gue pasti lebih kecil nih daripada tim free hit ideal itu, tapi lebih kecil 10 poin. Kalau gue nggak akan pakai free hit, kalau cuma beda 10 poin. Karena di blank game week yang nanti, gue berharap gue bisa kejar tuh 10 poin pakai free hit gue. 10 poin tuh pakai triple captain pun kekejar sebenarnya. Jadi kalau kita urutin chip ya, menurut gue free hit ini tuh chip yang paling hebat buat bertahan sih. Paling hebat buat bertahan, tapi bisa dipakai nyerang juga dengan membedakan tim yang lu yang sekarang dengan tim yang ideal. Kurang lebih kayak gitulah gambarannya kalau free hit 18 dari gue. Oke. Nah, setelah free hit pasti yang ditanya double game week-nya, betul ya? Pasti banyak banget lah yang kalau nggak free hit, terus berarti apakah kita planning untuk bench boost di double game week atau gimana gitu ya? Nah, ini juga ada scale-nya juga, tapi kita buatnya agak seimbang. Kita buatnya seimbang. Kenapa? Karena ya dari empatan kita juga kita ada 2 orang yang nggak bench boost, ada 2 yang berencana untuk bench boost. Pertimbangannya ada di sini bisa dilihat ya. Yang baris pertama paling atas itu tentang schedule. Kalau misalnya kita mau bench boost, kenapa di situ tulisnya less tight schedule? Karena gini, di double game week 19 ini, itu kalau dilihat fixture-nya, itu lebih oke, bukan problemnya dari jarak waktu harinya, tapi dari apa yang terjadi nanti di double game week di 26. Karena waktu itu, nanti di 26 itu, ada Champions League, ada Europa League, di mana tim-tim besar bermain di situ. Dan pasti otomatis ada selingan itu ya, jadinya kemungkinan rotasi bisa lebih besar tuh di situ. Jadi problem tight-nya itu adalah dengan kompetisi bukan non-EPL.
Nah, di sini makanya agak kurang ketat kita bilang. Kenapa? Karena semua masih fokus di IPL. Bisa dilihat ya, kita ada Carabao Cup dan FA itu sebelum blank game week tuh. Jadi saat double game week ini benar-benar pure semua tim IPL adalah fokusnya IPL. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau bench boost, bisa juga, karena yang tadi seperti gua dan Evan sempat mention juga, COVID ini udah makin besar, tadi Evan udah mention juga, jadi makin tidak bisa kita prediksi nih. Takutnya adalah kita pakai double game week, pemainnya double game week, tapi ternyata dia nggak main double game week. Itu lebih fatal kalau kata gua. Jadi rugi gitu kan, kita pakai bench boost, di mana harusnya bench boost itu kan bench, kita punya 4 bench, dan kalau bisa 4-4-nya semua double, bener nggak? Kalau 4-4-nya single semua, ya buat apa kita bench boost di double game week? Karena di single game week pun juga sama aja gitu kan. Nah itu sih pertama schedule. Yang kedua, kalau kita pakai bench boost, tadi udah sempat dibilang juga, sama seperti free hit, kita akan boosting ranking, pasti. Tapi kalau kita nggak pakai bench boost, kita masih punya double game week yang lain, yaitu di 26. Nah, sama juga seperti free hit, pertimbangannya adalah kalau kita pakai bench boost, kita harus melihat bagaimana dengan tim sekarang yang kalian punya, dibandingkan dengan bench yang akan di-boost. Apakah bench ini saat di-boost memberikan poin? Karena kalau misalnya kita lihat, berapa sih bench poin yang harus dihasilkan dari bench boost? Kita hitung-hitungan, ya simple aja ya. Kalau semuanya main full time, berarti bench itu ada 4 orang, 4-4-nya main 2 match, di mana setiap match hanya 2 poin. Berarti kan 4 kali 4, 16 poin ya. At least minimal 16 poin kalian harus bisa hasilin tuh. Nah, kalian bisa bandingin gitu. Kalau misalnya kalian nggak pakai bench, kalian bisa nggak kejar 16 poin selisih itu dengan orang-orang yang akan pakai bench boost gitu kan. Lebih ke sana sih gitu. Nah, kalau misalnya dilihat, nanti di double game week, apakah kalian bisa kejar nggak poin itu gitu di double game week 26 itu ya. Nah kalau kalian nggak pakai bench boost, ya tadi berapa sih istilahnya 11 tim yang kalian akan main itu ada double-nya gitu. Jangan sampai ya ternyata kalian mau bench boost tapi ya tadi udah bilang bench juga single game week. Terus ada line up pun juga nggak double gitu ya. Itu kan buat apa gitu kalian bench boost gitu ya. Nah, di situ sih sebenarnya key point-nya. Next kita bahas apa nih, Pan? Berarti terlepas dari itu, berarti kalau bench boost harusnya lu lebih mempertimbangkan pemain yang chance-nya lebih gede untuk main dong. Maksudnya lebih minim untuk diganti, kayak misalkan MU punya Maguire. Ya, seharusnya seperti itu sih. Cuman balik lagi itu kan keputusan masing-masing manajer ya. Kalau kita mau main agresif, kita harus bisa main yang memang poin, hasil gitu, daripada yang memang pasti main kayak Maguire, Cody itu kan memang kapten di back tengah yang memang tidak tergantikan. Tapi kan secara FPL poin nggak banyak gitu. Kita nggak tahu. Iya, betul. Salah satu lagi juga soal bench boost nih, kalau kata gue gini. Misal lu mau bench boost ya, terus lu ngeliat di bench lu ada yang single. Terus lu minus 4 biar dia jadi biar bench lu juga double gitu ya. Kalau kata gue sia-sia sih. Bench boost ini adalah chip yang lu harus punya perencanaan matang dari jauh-jauh hari atau lu pakai wildcard sebelumnya. Karena kalau lu minus biar lu bisa bench boost, itu lu hilangi minus jadi. Ya, buat apa? Kan lu minus juga aja sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Iya, jadi jangan dilihat di game week itu doang gitu, tapi dilihat effort lu menuju sana gimana. Betul. Oke, lanjutnya berikutnya kita mau bahas apa? Itu udah kita jawab ya kurang lebih kalau lanjutnya kita akan memberikan free hit template. Nggak free hit template banget sih, maksudnya ya kalau mau ditiru silakan. Cuman ini pertimbangan dari kita berempat nih. Kalau kita buat free hit sekarang, squadnya seperti apa sih? Gitu. Nah, ini juga kita udah melalui pertimbangan yang luar biasa ya. Kita diskusi udah. Nggak ada titik tengahnya. Kita berempat nggak bisa deal, itu yang terbaik. Tapi ya kita usahakan ini adalah yang terbaik dari kita ya. Jadi pertimbangannya adalah kalau dari gue sendiri, kalau kita mau free hit nih, kalau gue free hit sekarang, gue akan ambil shield dari Aston Villa, Tottenham, MU, City. Pokoknya efektif ownership pemain yang banyak. Dan gunakan sword-nya adalah dari match yang memang kita kira itu jomplang ya di atas kertas ya. Contohnya Newcastle lawan Sheffield, Arsenal lawan Palace, dan MU lawan Burnley. Kalau Evan ambil defender. Kalau gue kebalik, gue pikirin shield and sword sama sekali untuk di sini karena gue pakai free hit nih. Gue akan pasang maksudnya gue akan pakai pemain
di pertandingan yang paling mungkin ditebak hasilnya. Dan menurut gue dari 6 pertandingan di Blank Game 18 ini, yang gue paling nggak tahu siapa yang bisa menang tuh Aston Villa Spurs. Karena itu tim bagus lawan tim bagus menurut gue. Tim on form lawan tim yang memang pelatihnya juga Mourinho gitu ya. Jadi gue, kan kalau Tony tadi pakai Shield, berarti lu pasti punya Son, pasti punya Kane gitu ya. Kalau gue pakai free hit, justru gue gak akan ambil Son, gue gak akan ambil Kane. Kalaupun ambil maksimal 1. Gue bakal incer poin tinggi-tingginya di pertandingan yang jomplang. Burnley United, City Brighton, Arsenal Crystal Palace, 3 pemain, udah 9 pemain. 2 lagi Newcastle Sheffield, 11, udah. Pertandingannya gue tutup mata. Gue gak ngeliat ownership sama sekali. Itu free hit gue. Ya, kalau Zo dan Evans setipe ya mereka ya. Kalau Zo itu pokoknya Newcastle, pokoknya triple Newcastle. Kalau Evan, MU, triple MU. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri ya bahwa Newcastle dan MU sekarang fixture-nya memang lagi di atas kertas lagi bagus ya. Apalagi formnya MU juga lagi bagus banget ya. Tapi kurang satu saya itu MU triple MU Crystal Palace. Ngomongin Crystal Palace, kita lihat ya. Kita siapin data nih buat teman-teman semua juga, data tentang XG dan XGC nih. Untuk menyusun tim draft free hit. Nah, kita jadi jangan cuman ngomong doang ya, oh ini bagus ini enggak. Kita lihat juga nih statistiknya berdasarkan history, tim mana yang lagi on form, seperti yang kita lihat nih dari tim defensif, ternyata City itu XGC-nya itu kurang dari 2 ya. Big chance conceded hanya 2 ya. 4 game terakhir ya. Ini 4 game terakhir dari semua tim yang main doang di 18. Jadi yang nggak main jadi masukin. Ya, diurutin dari yang paling bagus. Ya, yang tadi Tony bilang lanjutin ya, Ton. Paling bagus defense-nya ya City. Ya, paling jelek ya kita bisa lihat di situ Crystal Palace dengan XGC-nya 9. Tapi perlu di-note juga bahwa Crystal Palace itu last 4 game itu termasuk yang Liverpool ya. Kalah 7-0. Cuman tadi sempat ini juga sih disediain juga sama Evan. Kalau itu di extrude seperti apa sih? Ternyata masih paling jelek guys. XGC-nya 6,6. Itu dari 3 match gitu. 3 pertandingan terakhir. Jadi kita bisa lihat Crystal Palace sebenarnya udah menurun jauh ya untuk defense-nya ya. Newcastle disusul, ada Wolves di situ dan ada Sheffield. Jadi tapi Newcastle ini perlu di-note juga guys. Karena Newcastle ini XGC-nya 5,9 ini menghadapi tim besar. Dalam last 4 game ada City, Liverpool, Leicester. Itu kan oke banget ya untuk timnya yang istilahnya kita bisa bilang cukup sulit lah. Dan Newcastle berhasil menghadapinya, bisa mendapatkan poin juga di sana gitu. Jadi perlu di-note nih gitu. Nah, ini dari tim defense. Ini kalau tim attack-nya sendiri, kita tadi udah sempat mention bahwa MU sekarang lagi on form banget. Dan yang gua kaget adalah Aston Villa. XG-nya gede banget. Kalau Arsenal ya sebenarnya kaget juga gitu ya, karena Arsenal kemarin lawan Chelsea bisa menang 3-1 gitu ya. Lawan West Brom juga menang 4-0. Ternyata XG Arsenal juga lagi meningkat jauh. Yang kaget itu adalah Everton. Itu paling bawah XG-nya. Kita bisa lihat di CL James Rodriguez itu udah seperti hilang taji ya, kayak nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di sana juga ada Newcastle sama Sheffield. Jadi ya udah berapa week gak main tuh. Ya, terakhir main jadi sub ya. Jadi kita bisa lihat mungkin rohnya hilang. Turun banget gitu ya, turun banget. Nah, jadi buat karena ada tadi juga kalau nggak salah Q&A ada yang nanya Arsenal kan ya? Ada. Nah, ada dong. Lacadinho katanya, Lacadinho. Ini kita lihat Lacadinho nih. paling atas. Ini seperti apa nih Arsenal nih? Karena kalau misalnya kita lihat tadi kan kita lihat XG Arsenal itu tinggi ya. Nah, kalau kita bandingin dari game 1 sampai 14, 15 sampai 17, kenapa bandingannya kayak gini, Pen? Zo aja lah. Zo tuh besok akan jadi pembicara tribun loh. Zo. Matrici. Jangan gitu nanti. Saya kemplang. Ya buat yang lu akan bahas Arsenal Zo di sana. For your information guys, besok itu jam berapa? Jam 7:30 ya? Iya. Jam 7:30 malam WIB ada live di Tribun News ya untuk pembahasan juga nih sama nih pembahasannya. Jadi silakan Zo diterangkan saja untuk Arsenal. Oke, jadi game week 1 sampai 14 ini XG-nya cuma 1,1 di 3 game week terakhir.
Per 90 menit. Enggak, per 90 menit. Ini per pertandingan. Ya, Oke ya, ini per pertandingan ya berarti. 3 game week terakhir kenapa bisa berubah gini? Kalau kita lihat dari sisi eye test-nya juga ya. Ini selama ini kita yang jadi kurangnya Arsenal nih cuma satu, ada missing piece di nomor 10. Aliran bola dari nomor 10 ini nggak ada. Jadi Lacazette biasanya terpaksa jadi semi false nine gitu, terpaksa mundur. Di game week 15 itu Arteta udah mulai masukin Emil Smith-Rowe, di mana dia adalah perfect missing piece. Dia jadi ngisi hole di number 10 itu. Ini bagus banget efeknya ke aliran serangnya Arsenal. Di mana Lacazette-nya jadi nggak perlu mundur. Aubameyang nggak perlu invert winger ke dalam juga, ke middle. Ini pokoknya udah oke banget. Makanya di sini juga kelihatan dari XG-nya meningkatnya 2 kali lipat ya berarti ini ya. Iya, hampir 2 kali lipat dari semua ya. Dari shoot. Shoot juga dari 10 ke 15, 6,8 jadi 12, shoot on target dari 3 jadi 7 itu. Ini sebenarnya bisa bilang gini sih kalau kata gue, jumlahnya meningkat nih, jelasnya shot dari 10 jadi 15 ya. Tapi nggak cuma tambah banyak shot asal-asalan aja, tapi kualitasnya pun meningkat karena shots in the box-nya. Berarti mereka kan kalau shots-nya di dalam kotak penalti jaraknya lebih dekat ke gawang lawan ya. Nah, itulah yang meningkatkan dari XG 10 ke 6-nya. Ya, jadi nggak cuma jumlahnya doang, tapi kuantitasnya juga dari yang tadinya 60-70% shot dari dalam kotak penalti di 3 persen jadi 80%-nya gitu ya. Kalau tadi nambahin yang Zo tuh, Lacazette tuh walaupun dia harus turun, ada Smith-Rowe yang menggantikan posisi Lacazette di depan gitu. Kalau kita lihat gol kedua Arsenal kemarin sebelumnya, Lacazette turun tuh Smith-Rowe-nya langsung maju, Saka-nya bisa maju lagi. Kalau dulu Lacazette sendirian, dia nggak ada nomor 10-nya nih, ya di situ lagi. Terus efeknya ke Tierney juga ngaruh ya, kalau nggak ada nomor 10, Tierney harus jadi center back. Ada nomor 10, Tierney jadi left, lebih wingback itu lebih maju ya. Banyak faktornya lah, tapi intinya Arsenal 3 pertandingan terakhir meningkatnya sepertinya sih bukan beruntung, tapi memang konsisten di situ kelihatannya. I see. Ya kalau kita lihat juga pemain Arsenalnya gimana Zoni? Ya, pemain Arsenal nih udah mulai aset-asetnya udah mulai cukup menarik ya. Ada Lacazette sama Saka ini udah XG involvement-nya juga lumayan gede ya, Lacazette sama Saka. Ya. 2,6, 1,74. Dan memang hasil di aktualnya pun Lacazette udah gol 4 dari 3 pertandingan terakhir. Saka pun kelihatan hasilnya asis gol ya, berarti iya, betul, terakhir gol kan. Berarti Aubameyang ini tinggal tunggu waktu ya. Aubameyang ini harusnya tinggal tunggu waktu. Beda sih kalau kata gue, Aubameyang itu tinggal tunggu waktu, tapi untuk free hit 18, Aubameyang ini nunggu waktu sambil bersaing dengan harga 11,3 tuh, berarti dia bersaing dengan Bruno Fernandes, dengan De Bruyne gitu kan ya. Sedangkan kalau Lacazette atau Saka, mereka nggak harus nunggu waktu karena memang lagi on form, dan saingannya ya yang di harga segitu juga ya. Jadi kalau kata gue, untuk masuk free hit draft nih, Aubameyang lebih berat dibanding Lacazette Saka. Ya, agak sulit karena saingannya Aubameyang itu main juga gitu kan di game 18. Kalau misalnya nggak main sih, kita bisa ngomong Aubameyang ini bisa dipilih gitu ya, karena Arsenalnya lagi on form. Tapi karena saingannya lagi main juga, ada Son di situ, ada Bruno, ada KDB gitu kan, ya agak sulit juga gitu ya. Iya. Betul. Oke deh kalau gitu guys. Dan terakhir, jadi setelah kita berempat ngobrol sana sini tanpa menemukan titik temu, udah 2 jam lebih. Jelas yang paling mungkin hasilnya Ton. Oke guys. Ya inilah. Percayalah, semua orang nggak puas. Tempatnya nggak puas. Cuman ada yang puas di sini. Perlu di notes guys, bahwa ini kita pakai squad value-nya 101,9 karena kita pengennya sih sebenarnya tadi 100. Kalau gue pengennya 100. Tapi teman-teman bilang ya dari game week 1 sampai game week 16 nggak mungkin lah. Nggak ada yang sampai 101, 102 gitu. Pasti kan teman-teman pasti ada yang punya juga gitu ya. Apalagi banyak banget pemain-pemain yang memang
udah dipunya gitu ya, jadi pasti nggak usah dibeli juga. Nah, jadi inilah yang udah kita siapkan, yaitu kita menggunakan double Newcastle defense, yaitu menggunakan Darlow dan Fernandes. Kenapa? Karena tadi kita udah kasih lihat juga datanya bahwa Sheffield ini juga termasuk XG-nya yang cukup rendah. Gitu. Meskipun XGC Newcastle itu besar, tapi kita tadi udah mention bahwa XGC Newcastle itu melawan tadi ya tim besar ya, lawan City, lawan Liverpool, lawan Leicester gitu. Jadi menurut kita ada pengaruh di situ juga. Dan kita menggunakan double defense City juga, gitu. Dimana tadi udah kita kasih lihat City terbagus. Dan di sini ada Maguire. Nah ini Maguire gimana Pen? Maguire itu spot fleksibel sebenarnya. Itu tuh kalau kata gue spot paling fleksibel di harga 5,5. Karena ini ngomong-ngomong nggak apa-apa ya gue sambil gendong anaknya. Biar terkenal. Di spot 5,5 karena di situ lu bisa main ke Tierney kalau lu mau. Kalau lu mau nggak formasi 4-4-2 tapi 3-5-2 juga bisa ke Saka. Jadi lu taruh Saka di tengah. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk template kita ini price points yang paling fleksibel, jadi bukan pemain atau posisi yang paling fleksibel ya, tapi price point paling fleksibelnya tuh di 5,5 ini yang lo bisa ganti formasi, bisa ganti pemain. Ya itu sih. Ya, kalau mau main aman. Oh ya, satu saran lagi, sorry. Kita di sini bikin free hit, bench-nya nggak murah. Ya murah sih, tapi maksudnya nggak Mitchell, bukan yang 3,9 gitu ya. Nggak Jetsteer gitu ya. Karena gini, lu pakai free hit itu biar punya 11 pemain. Jangan sampai lu nge-field 11 pemain, terus ada satu game yang postpone, dan lu jadi nggak bisa field 11 pemain. Itu akan rugi banget kalau lu pakai free hit, tapi yang main nggak 11 gitu ya. Jadi pastikan kalau bisa sampai bench-bench-nya semua, semurah-murahnya, tapi mereka masih bisa main. Ya. Mitchell nggak apa-apa sih. Mitchell tuh Crystal Palace lawan Arsenal kan ya. Tapi di sini kita masukinnya Holding, Smith Rowe, sama Fabio Silva gitu. Jangan lu tiba-tiba masukin siapa yang murah lagi ya. Saya tidak setuju. Dale Stephens main nggak sih? Burke main loh. Ya itulah. Pokoknya jangan masukin pemain murah. Tapi nggak main, nanti kalau kena postpone rugi gitu. Oke, dan untuk midfieldnya kita menggunakan all out attack. Ada Bruno, Rashford di situ. Kenapa kita combine? Karena gini, dari gue sendiri sebenarnya karena gue idenya adalah shoot and sword. Jadi kalau misalnya kita lihat Bruno dan De Bruyne dan Son itu kan pasti banyak yang punya ya. Tim yang nggak punya free hit pun bisa punya, bener nggak? Jadi apa kelebihannya kalian kalau misalnya kalian punya free hit tapi kalian punya pemain itu, saat mereka hasil mereka nggak hasil juga kan? Jadi kalian butuh X plus 1, di mana X itu misalnya Bruno nih, kalian semua punya Bruno, sama yang non free hit tuh nggak punya Bruno kan? Kalian perlu plus 1-nya, yaitu bisa Rashford, bisa Sterling. Tapi karena Sterling lebih mahal jauh, kita pilihnya jatuhnya ke Rashford. Dan kalau kita lihat dari MU pun juga statistiknya MU XG-nya tinggi ya. Jadi sangat harusnya sangat oke untuk kita mendouble up MU attack gitu. Di depan juga kita ada Lacazette. Tadi udah sempat di-mention bagaimana itu tajamnya Lacazette ya. Dan terakhir kita pun ada Wilson. Nah, ini dari kita buat viewer ya, itu Ruben Dias ya, bukan Diaz yang lain ya. Dias dengan S ya, sorry typo aja, nggak masalah. Siapa tuh nanti orang mikirnya ini siapa, Brahim Diaz gitu, itu bukan, tapi Ruben Dias ya. Dias itu udah sesuai dengan Premier League loh, pakai Z. Oh kalau ya? lu buka di FPL-nya, Dias Newcastle City itu pakai Z. Oh, gue baru tahu. Nah, oke. Itu aja. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Evan, dari Zo? Ya. Inilah yang membuat kita sangat berat untuk menentukan tim ini. Saya tidak setuju ada Rashford di sana. Gua aja sebagai fans Newcastle nggak setuju Darlow di sana. Intinya kita berempat tuh nggak akan bisa. Gue pun nggak setuju, Tony pun nggak setuju ya. Kita nggak akan bisa menjalan tengah. Jadi, tapi kalau kalian merasa ini, wah ini oke, ini mau kalian tiru, monggo ya. Disclaimer on ya guys, ini kita tidak menjamin ini akan tinggi poinnya, tapi di atas kertas ini yang kita menurut kita terbaik. Karena kita pun tidak akan melakukan free hit di 18 ya, ini cuman ekspektasi kita kalau 18 free hit gini nih gitu. Ya, betul. Oke. Gitu aja guys. Van, gimana Van? Closing dong.
Ya, begitulah. Kalau kalian merasa ini bagus, silahkan pilih. Cuman tetap pilihan terbaik itu pilihan pertama kalian. Jadi, kalau bisa pilihan pertamanya itu adalah like, comment, share, subscribe. Wih, itu paling bagus. Thank you. Terima Bye-bye. kasih.